Saya dapat menyentuh seseorang dengan tangan saya dan orang itu pasti tahu bahwa saya ada di dekat dia. Tetapi saya juga dapat menyentuh seseorang sekalipun saya tidak bersama-sama dengan dia. Saya dapat menyentuh orang itu lewat kata-kata saya. Pada saat saya mengeluarkan perkataan saya, orang itu bisa bergembira, orang itu bisa senang, orang itu bisa sedih, dan juga bisa mematikan karakter dia. Jangan langsung percaya atas ucapan orang lain, pastikan dahulu kebenarannya, pahami permasalahannya sebelum berkata-kata. Sebab fitnah berasal dari menduga-duga. Jumpa lagi dengan saya Monica Martin dalam Solution Talk Show, segmen pendeta juga manusia. Kali ini kita akan berbicara tentang ketika pendeta difitnah. Bersama-sama dengan saya, Pastor Peter Seniawan dan Robi Herianto. Selamat datang dalam segmen ini Bapak-Bapak. Bagaimana hari ini kita akan berbicara tentang ketika pendeta difitnah. Sebelum itu saya mau mengutip nih dari Amsal 18 ayat 8, dikatakan seperti ini. Perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan. Perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan. Kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak, apa sih fitnah itu? Seperti yang kemarin, saya akan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata fitnah di sini dijelaskan begini: perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Seperti contohnya menodai nama baik, merugikan kehormatan, ya. Jadi jelas itu merugikan karena mengandung pembunuhan karakter. Jadi memfitnah itu juga menjelekkan nama orang. Arti kata memfitnah itu sendiri artinya menjelekkan nama orang yang merugikan kehormatan. Jadi kalau di zaman sekarang fitnah itu hasilnya selalu pembunuhan karakter. Tujuannya itu pembunuhan karakter. Nah, itu sangat merugikan. Siapapun yang menjadi korban fitnah itu sangat dirugikan. Itu dari saya. Dari Pak Peter sendiri bagaimana? Ya, dari fitnah tersebut memang ada unsur namanya character assassination, yaitu pembunuhan karakter, di mana ada tujuan untuk merusak reputasi dan mencoreng reputasi seseorang. Nah, tindakan ini dapat meliputi pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang bisa melebih-lebihkan data ataupun realita, dan juga manipulasi, bisa ada juga unsur manipulasi fakta, ya, untuk memberitakan citra yang tidak benar terhadap seseorang, terhadap orang yang dituju. Nah, sebetulnya memang pembunuhan karakter ini juga merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik, ya, yang dapat dilakukan, dan ini banyak sekali terjadi di antara masyarakat dan juga di kalangan pelayan-pelayan Tuhan, ya, tanpa disadari seperti itu. Pertanyaan saya, Bapak berdua di sini mewakili para pendeta di luar, bagaimana sikap seorang pendeta pada saat difitnah? Apakah perlu diklarifikasi atau tidak? Kalau diklarifikasi nanti katanya kurang kasih. Tetapi kalau tidak diklarifikasi, nama baik kita sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang pemimpin, bagaimana menurut Bapak berdua? Mulai dari Pak Robi. Kalau saya pribadi tergantung dari lingkup. Kalau terlalu luas, kita nggak bisa klarifikasi. Kalau ibarat orang menyebarkan kita naik ke atas genteng, menyebarkan bulu, habis itu bulu sudah tersebar, kita ambil lagi nggak bisa. Itu kan sama seperti, jadi kalau kita melemparkan sesuatu, perkataan itu susah ditarik lagi. Dan mau klarifikasi seperti apa? Kecuali kalau di lingkungan yang kecil, misalnya di gereja lokal. Oke, ya. Ini lingkungan yang luas ya tadi. Lingkungan luas susah. Oke. Kalau kita sudah, saya ada contoh. Oh, kamu kenal pendeta itu? Iya. Itu bukannya pernah nipu orang, misalnya gitu. Wah, gimana kita mau
Saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Ibarat kapas yang sudah tersebar, sebarkan tidak bisa ditarik ulang. Nah, jadi klarifikasi kita lihat lingkupnya. Kalau memang tidak diperlukan, ya kita mesti lihat. Kalau memang bisa, ya kita harus klarifikasi karena Nama baik. bukan semata-mata nama baik. Karena kita ini adalah panutan umat. Ya. Kita ini panutan jemaat, orang yang dipandang untuk bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Maaf saya potong. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Kalau sudah ada unsur untuk apa itu istilahnya memfitnah ya, itu kan kita mesti lihat tujuannya, yaitu apakah dia mau mempermalukan orang lain, ataukah dia mau atau memojokkan seseorang ya. Artinya fitnah itu kan membangun opini yang bisa saja opini buruk ya, opini negatif untuk mengajak orang lain setuju dengan opini tersebut sehingga merugikan orang lain. Nah, apakah perlu klarifikasi? Saya kira memang perlu, cuman klarifikasi itu hendaknya dibuat secara internal dulu aja antara orang yang bersangkutan, yang bermasalah misalnya, ya mungkin harus berdua atau sekian orang, tidak harus dipublikasi. Nah, kalau sampai akhirnya dipublikasi di umum atau disebarkan di media sosial seperti di YouTube, kemudian ditonton orang banyak, itu kan kesannya akhirnya ada unsur pembelaan terhadap dirinya sendiri bisa, ada unsur memojokkan pihak lain kan gitu. Apakah itu berguna? Ya, apakah kan menjadi sebuah salah satu menjadi konflik di antara jemaat yang tidak mengetahui permasalahannya, akhirnya akan terpengaruh menonton publikasi tersebut. Akhirnya mereka, setiap masyarakat itu punya pendapat masing-masing, cara berpikirnya juga berbeda, penerimaan juga berbeda, akhirnya juga merugikan. Akhirnya yang dirugikan siapa? Mempermalukan diri sendiri bisa, mempermalukan orang lain bisa, juga mempermalukan institusi dan juga mempermalukan nama Tuhan. Kenapa mesti ada persoalan timbul, tidak diklarifikasi secara internal, tapi dipublikasi, dipertontonkan supaya orang lain itu melihat. Akhirnya bahkan institusi jadi malu, nama Tuhan juga dipermalukan, akhirnya bisa saja menjadi batu sandungan seperti itu. Makanya perlu klarifikasi juga, tapi jangan sampai klarifikasinya itu tidak perlu dipertontonkan di umum itu, karena setiap orang tidak sama penerimaannya. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kalau yang memfitnah ini adalah dari golongan pendeta sendiri? Ada pendeta yang memfitnah loh. Bagaimana menurut Bapak? Ya ada banyak. Bagaimana menurut Bisa Bapak? terjadi. Maksudnya menurut saya, mereka adalah contoh, tetapi contoh yang kurang baik menurut saya. makanya tadi dilihat tujuannya, motifnya apa dalam memfitnah orang atau memfitnah sesama pendeta, ya, sesama pelayan Tuhan. Apakah perlu? Apakah berguna? Ya toh? Apakah itu berfaedah, bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain? Kita pun sudah mengerti tentang kebenaran, ya toh? Bagaimana di dalam fitnah itu ada unsur-unsur pelanggaran dosa. Contoh misalnya, mempermalukan orang lain, ya, memojokkan orang lain, ya, atau membangun opini negatif, lalu membunuh karakter tadi, ya. Di dalamnya ada unsur kepahitan, kebencian, rasa sakit hati, atau merasa dirugikan atau tersaingi misalnya. Bisa juga dengan tujuan apa? Apalagi kalau sampai diketahui orang banyak, artinya ada unsur membuli orang tersebut. Bisa saja terjadi seperti itu dan merendahkan orang lain. Nah, apakah itu perlu? Apakah itu berguna? Kalau misalnya terjadi, ya bertobatlah. Kenapa? Orang memfitnah itu adalah merugikan orang lain. Kenapa? Kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang kamu lakukan adalah kamu merugikan orang lain, ya toh? Ya sama saja dengan berbuat jahat. Membunuh karakter, saya setuju. Bagaimana menurut Pak Robi? Saya tertarik akhir-akhir ini di media sosial itu bukan sesuatu yang booming, tapi saya tertarik ada istilah ini, lingkungan yang beracun. Ya.
toxic environment. Jadi pergaulan yang beracun. Nah, pergaulan yang beracun ini tidak melulu antar teman, antar di sekolah, bahkan di kalangan pendeta pun ada yang namanya pergaulan beracun ini. Artinya ada satu orang yang memang karakternya bisa dikatakan rusak. Ya, dia jadi pendeta, dia seorang pendeta, tapi karakternya mungkin dia punya masa lalu yang buruk atau gimana, pernah dirugikan orang, kemudian dia tidak pernah membereskan itu bagi dirinya sendiri, kemudian itu dia berpengaruh buruk buat orang lain. Nah, pergaulan yang merusak ini ada di kalangan pendeta juga, sehingga ya tadi satu pendeta satu sama lain saling menjelekkan. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama bisa untuk membangun citra diri, tujuannya supaya dia dihormati orang, tujuannya memang dia ingin supaya orang itu dibenci orang lain. Ya. Ada sekelompok orang, saya gini, katakanlah saya nggak disukai oleh seseorang, kemudian orang itu berkumpul dengan orang lain, membangun frame, Pak Robi itu begini. Oh iya, si atas yang lain, saya juga dengar begini. Akhirnya mereka menyimpulkan Pak Robi itu begini orang. Nah, dari kesimpulan itu mereka menyebarkan ke orang lain. Tetapi saya mau potong, Pak. Tetapi kan tidak semua pendeta seperti itu. Tidak semua pendeta, tapi maaf saya katakan banyak yang begitu. Banyak dari pendeta yang begitu. Tetapi menurut saya tidak semua pendeta seperti itu. Gini Bu, tidak semua itu juga tidak ada urusan jumlahnya. Dari 100 orang, banyak itu bisa 50, bisa 90. Tapi kadang-kadang ada satu atau dua orang ini merusak citra para pendeta di luar. Betul. Makanya itu yang tadi saya sebut karakter yang bermasalah, karakter yang beracun. Ini yang harus diwaspadai karena memang ternyata di kalangan pergaulan di kalangan pendeta pun ternyata ada orang-orang seperti ini. Kita berbicara pertanyaan berikutnya, saya mau menanyakan Bapak berdua, kalau di tempat Bapak berdua, apa yang Bapak lakukan ketika sebagai seorang pendeta Bapak difitnah? Apa yang Bapak lakukan? Tapi itu terus Apa yang saya lakukan? belajar. Kalau misalnya itu tidak benar, emang gua pikirin. Saya nggak perlu mikir orang mau ngomong yang buruk terhadap saya. Kalau memang itu tidak benar, tidak sesuai fakta, saya nggak peduli. Karena saya istilahnya tidak merugikan orang lain. Kalau orang lain berusaha untuk menjatuhkan atau merendahkan atau memojokkan terhadap saya, ya saya tentunya memang butuh klarifikasi. Tapi sebagai pelayan Tuhan yang sudah mengerti apa itu banyak kebenaran firman Tuhan, yang pertama saya lakukan adalah saya tidak perlu memperpanjang masalah apa itu dengan orang tersebut, perlu klarifikasi penyelesaian, kemudian saya mengampuni. Karena Itu, apa? Pak, itu alkitabiah banget, Pak. Lalu saya mengasihi. Artinya gini, kalaupun misalnya difitnah misalnya dengan tujuan tertentu, misalnya dengan memojokkan sampai benar-benar terpojok dengan tujuan untuk memang menjatuhkan apa itu pribadi seseorang, kemudian menjelek-jelekkan seperti itu, kan bisa terjadi begitu. Bagi saya sih enggak. Yang penting saya tidak melakukan sesuatu yang buruk dan negatif dan tidak merugikan orang lain. Saya nggak perlu pikir panjang. Bagaimana kalau misalnya saya nggak terima gitu, bisa aja kan secara manusiawi nggak terima. Ya saya lakukan klarifikasi dulu, gitu loh. Sejauh mana apa benar pernyataanmu sesuai dengan fakta, gitu loh. Ya lakukan klarifikasi. Karena tadi kita bicara ya, pendeta juga manusia. Waktu difitnah ini sakitnya di sini, berdarah-darahnya tuh di sini. Tetapi kita lihat dulu kepada siapa kita klarifikasi. Kalau memang kepada jemaat yang di bawah kita tidak usah klarifikasi kalau menurut saya. Karena ya namanya mereka dalam pertumbuhan iman tidak seperti kita yang pemimpin. Tapi kalau memang menghadapi yang berbicara dengan kita ini adalah sesama pendeta, saya pikir nama baik harus di-clearkan. Sebagaimana yang dikatakan Amsal 1, ya memang kita harus clearkan. Bagaimana menurut Bapak? Saya beda, Bu.
Firman Tuhan berkata kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau saya beda. Tampar pipi kiri, tonjok pipi kanan. Enggak gitu juga. Jadi gini, fitnah itu biasanya gini, menyebar. Ya. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Yang celaka itu kalau kita dengar dari lapisan kesekian, kita nggak tahu sumbernya siapa. Itu jadi masalah. Kalau katakanlah Bu Mona mendengar sesuatu tentang saya, kemudian nanya ke saya, benar Pak, seperti itu. Saya jawab ke Ibu. Ibu kan nggak tahu ini sumber fitnah ini dari siapa. Bisa saja dari orang yang jauh di sana. Berapa lapis kita nggak tahu. Nah, jadi saya akan tetap klarifikasi kepada orang yang bertanya. Kalau saya nggak ditanya, ya Tidak perlu diklarifikasi. tidak perlu saya menjelaskan kepada Ya, siapapun. setuju. Karena gini, ada orang-orang tertentu yang memang memfitnah itu atau mengatakan hal-hal buruk untuk membangun citra diri mereka supaya gini, mungkin kita pernah dengar kalah hawa, istilah kalah hawa. Kalau di lingkungan pendekar itu ada satu pendekar datang, pendekar lainnya langsung keder gitu. Nah, ada orang yang merasa ini orang, kalau ada orang ini saya nggak dapat perhatian orang lain, maka dia membangun opini terhadap orang ini. Nangkap ya maksudnya. Jadi fitnah itu tidak selalu karena niat menjatuhkan apa, karena dia merasa dia terganggu. Orang ini terganggu, kemudian dia mulai membangun frame yang membangun fitnah-fitnah, disebarkan, membangun kelompok untuk kemudian supaya orang ini mendapatkan hal yang buruk. Tidak selalu nama buruk. Fitnah itu bisa berdampak dijauhi orang, tidak diundang lagi khotbah, kemudian tidak dijadikan teman, tidak ditemani istilahnya. Kemudian, jadi kalau ada pertemuan pendeta-pendeta itu dia sendirian di pojok, yang lain pada ngumpul, dia sendiri di pojok, gak diajak ngomong. Padahal dia nggak salah apa-apa. Punya pengalaman dengan difitnah orang? Ya saya pikir setiap orang pasti, apalagi kalau di bidang pelayanan pasti pernah. Apa tindakan Bapak pada saat difitnah orang? Saya mengalami dua peristiwa besar soal ini. Singkat, tegas, jelas. Yang pertama, saya kumpulkan semua orang yang terlibat. Kemudian saya tantang mereka untuk ngomong. Kemudian saya jelaskan versi saya. Dan mereka semua, ya memang kenyataannya seperti yang saya bilang, itu yang pertama. Kasus yang kedua, saya memilih diam. Fitnah yang kedua ini cukup berpengaruh, bahkan sampai banyak orang mendengar, gitu ya. Tapi saya memilih untuk diam. Saya tahu reputasi orang yang menyebar fitnah, dan saya juga tahu orang-orang kasih tahu reputasi orang ini. Jadi buat apa saya klarifikasi? Berarti ada saatnya Bapak klarifikasi, ada saatnya Bapak diam. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya kalau misalnya ada orang fitnah, kita nggak tahu siapa yang mau fitnah, ya diam aja Bu. Ya toh, ya memang tadi saya bilang, emang gua pikirin gitu loh, orang juga belum tentu yang dia omongkan benar kan gitu. Kan gitu, itu kan supaya kita nggak terpengaruh hati kita itu, supaya kita nggak tercemar dengan hal-hal yang pahit sehingga kita jadi sakit hati, lalu kita benci mereka. Kan kita nggak bener lah seperti itu. Kan kita juga nggak perlu balas kan gitu. Artinya kalaupun kita mengalami seperti itu kan sama aja kayak kita dianiaya. Ya biarin aja gitu loh. Ya kita contoh Tuhan Yesus saja. Apa yang kalau kita lakukan kebenaran aja. Artinya respon kita harus tetap benar, sekalipun orang lain nggak benar. Ya saya harus punya prinsip, respon kita, tindakan kita harus tetap benar. Ya salah satu adalah mengasihi mereka, mengampuni mereka, mendoakan mereka, dan memberkati mereka. Itu Bu yang saya lakukan. Apa pesan Bapak buat orang yang suka fitnah, yang lagi melihat acara ini? Pesan-pesannya Bu ya, silakan. Ini kan nggak cuma sebagai pendeta-pendeta aja, semua orang ya. Artinya gini, kalau kita bertindak buruk terhadap orang lain, ya toh, kita ini pasti merugikan orang lain. Nah, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, dengan sengaja, dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk mempermalukan orang lain,
untuk mengajak supaya orang itu setuju dengan opininya. Artinya supaya apa? Membuat satu predikat buruk terhadap seseorang. Apa gunanya gitu? Apa manfaatnya? Kan tidak ada gunanya, Bu. Ya toh. Pertama, merugikan orang lain. Jelas itu adalah dipengaruhi oleh suasana hati yang memang belum beres di hadapan Tuhan. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu tidak mewakili Tuhan. Jadi sebetulnya itu ada unsur kebencian bisa saja terjadi, atau rasa tidak suka, ya toh, atau rasa tersaingi atau dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kita lakukan. Dari pesan saya, kalau misalnya orang-orang yang melakukan demikian, ya jangan dilakukan lagi. Artinya jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan ya, orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan, apalagi sebagai hamba Tuhan, berkata-kata buruk terhadap orang lain. Ya toh, kita boleh beropini, tapi jangan sampai merugikan orang lain gitu loh, Bu. Apalagi sampai dilihat orang lain dan dengan sengaja dipertontonkan. Lalu kemudian mengajak orang lain setuju dengan pendapatnya yang belum tentu benar, kan seperti Pak Robi sendiri bagaimana untuk pertanyaan saya yang barusan? Ya, jadi namanya hamba, ya, namanya hamba itu harus tunduk apa mau Tuhannya. Kita hamba Tuhan, ya, harus tunduk pada apa yang maunya Tuhan. Ya. Kira-kira, mari kita mempertimbangkan. Para pemirsa sekalian, mari kita mempertimbangkan. Kalau kita memfitnah, dari kata fitnah sendiri itu sudah keliru. Tapi kita sebagai orang yang dipercaya untuk menggembalakan jemaat, kemudian dan terutama menjadi teladan bagi orang lain, kemudian kita melakukan hal yang salah, termasuk memfitnah itu, kira-kira ya coba dipertimbangkan sendiri. Karena begini, mengampuni itu satu sisi, Bapak, Ibu ya, para pemirsa. Mengampuni itu satu sisi. Jadi kalau kita seorang pendeta difitnah oleh orang lain, kemudian harus mengampuni, ya. Tapi juga harus berani bertindak. Nah, tindakan inilah yang harus dipertimbangkan. Mau klarifikasi atau tidak. Jadi mari kita berhenti memfitnah, karena fitnah itu jelas lebih kejam daripada membunuh. Ya, orang dibunuh langsung mati, dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi kalau orang difitnah, itu efeknya bisa panjang, Bu. Efeknya bisa ke istri, ke anak, atau ke suami, atau ke keluarga besar. Ya, kalau fitnah itu kemudian menjalar, apalagi timbul saksi-saksi bohong, saksi-saksi palsu, ya. Waduh. Jadi pesan Bapak buat orang berhenti beropini kalau Anda tidak paham apa yang Anda bicarakan. Nah, sekarang pesan Bapak buat orang-orang yang sudah difitnah, yang lagi melihat acara ini. Oh, oke. Orang-orang yang sudah difitnah. Ya, sudah difitnah. Ya pasti luka dong, sakit dong, nggak enak dong. Iya, apalagi. Saya tadi ngomong soal lingkungan yang beracun, ya. Jadi ampuni mereka yang memfitnah, pasti. Mengampuni sikap hati, artinya gini. Kalau kita mengampuni itu artinya kita tidak lagi memikirkan tindakan atau orang tersebut. Tindakannya dan orangnya tuh benar-benar kita anggap ya sudahlah, gitu. Bagian itu mengampuni. Gitu. Salah satu tindakan yang tidak saya sarankan adalah hindari orang-orang seperti itu. Mengampuni satu sisi, tapi menghindari itu sebenarnya adalah, ya tadi saya bilang untuk tidak usah berteman. Bukan tidak usah berteman oke, tapi berbagi hidup jangan. Oke. Berbagi hidup gimana? Banyak masalahnya. Jadi yang jelas gini, jangan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai karakter buruk. Oke, menurut Pak Peter sendiri, pesan Bapak buat orang yang sudah difitnah, silahkan Pak. Bagi orang-orang yang sudah mengalami menerima fitnah dari orang lain, yang harus kita lakukan adalah
Kalau memang kita tahu orang tersebut yang secara langsung memfitnah kita, mari ajak aja bertemu untuk mengklarifikasi secara internal. Kemudian dengan bijak, dengan rendah hati, kita ajak ngomong baik-baik. Ya, kalau bisa tegur dengan kasih, ya, tanpa melukai orang tersebut. Artinya mengingatkan apa yang dilakukan kamu merugikan banyak orang. Kasih nasihat, kasih petunjuk yang baik sesuai dengan kebenaran firman. Nah, setelah itu selesaikan masalahnya, ya, supaya tidak diperpanjang. Lalu kemudian ajak berdoa, kemudian saling damai, ya toh, menciptakan damai sejahtera. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau sudah terlanjur difitnah, kalau kita nggak tahu nih siapa yang memfitnah kita, ya sudah diamkan saja, nggak perlu kita responi, ya toh. Kalau memang misalnya orang yang difitnah itu memang sesuai dengan kenyataan apa yang dikatakan orang, ya yang orang tersebut yang bersangkutan ya harus bertobat, harus bisa dengan rendah hati menerima bahwa memang salah misalnya, ya harus jangan dilakukan kesalahan yang diulangi gitu ya, harus tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya kalau misalnya tidak sesuai kenyataan, ya sudah, karena kita nggak tahu siapa yang memfitnah, ya toh, ya sudah, doakan saja mereka. Berdoa kepada Bapak, ampunilah mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan, yang mereka tuduhkan, ya doakan berkati mereka. Itu saja. Rupanya menarik ya untuk berbicara tentang topik fitnah, memfitnah, apalagi yang memfitnah dan difitnah ini adalah para orang-orang yang dilihat pendeta. Tetapi saya mau katakan tidak semua pendeta seperti itu. Baiklah para pemirsa yang memirsa acara ini, saya tutup dengan satu kesaksian kecil dari saya. Saya juga difitnah sama orang yang memfitnah saya adalah pendeta, yang adalah hamba Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan dan saya berdiri di atas kebenaran yang dikatakan Amsal 22 ayat 1, nama baik harus dijaga. Saya mendatangi orangnya dan saya mengklarifikasi. Dan setelah itu saya berdoa dan selesai. Tetapi pada saat ada orang lain yang saya lihat jemaat yang memfitnah saya biarkan saja, karena saya tahu bahwa saya tidak perlu untuk mencari kebenaran dari mereka, karena saya punya satu prinsip, mereka punya mulut, saya punya hati untuk tetap mengampuni. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk menonton acara ini. Saya Monica Martin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter Seniawan dan Pastor Robi Arianto. Terima kasih untuk ada di acara ini. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin.